baca yang dalam, keluarkan. Ha. Belum keluar juga, sekali lagi coba yang lebih keras ya, tarik lebih dalam lagi. Tarik lagi, keluarkan sekeras-keras. Udah kelar. Nah, tuh, begitu kelihatan jarumnya, dia ngucapin alhamdulillah. Makasih Pak Ustadz, makasih. Nah, itu sugesti. Ya, boleh saat-saat seperti itu. Seperti kita roda pun berputar. Hari ini di atas, besok di bawah. Begitu juga dengan siklus kehidupan manusia. Ya, makanya kita harus bijak dalam setiap melakukan sesuatu, hati-hati dalam menyampaikan sesuatu. Nah, ini bisa, ini kejadian Bang. Nanti kabadi aja Bang, tadi Bang. Nah, ini tidur ya. Ini ditiduran kayak gini akan kembali. Oh, kan balik ya. Kan keseimbangannya bagus. Balik lagi, karena keseimbangan. Pembuatannya bagus ya. Lulus, subscribe, lonceng, dan tak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Sahabat subscriber, alhamdulillah kita berjumpa kembali ya. Dan insya Allah kita semuanya semoga selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusannya, diluaskan rezekinya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat subscriber, untuk kali ini saya ingin memberikan bahasan ya, atau mungkin juga pencerahan ya, karena berkaitan dengan sekarang sedang tentu ya gaungnya ya sedang booming nih antara Rahel Radival dengan atau pesulap merah dengan Mas Samsudin atau Gus Samsudin dengan Bang Haji Ridwan dan dengan yang lainnya ya. Saya perlu menanggapi karena memang banyak yang masuk chat personil ke WA saya ya, karena kebetulan saya mantan ketua umum FKPPAI, Forum Keluarga Paranormal dan Penyembuh Alternatif Indonesia. Walaupun saya basicnya adalah ya mohon maaf masyarakat di lingkungan saya di kampung memanggil saya Ustadz, karena memang saya tetap walaupun saya ketua umum paranormal waktu itu, tapi tetap pada marwah koridor syar'i ya, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi perlu saya tanggapi. Namun saya sebelum saya memberikan beberapa hal ya, atau memberikan penjelasan ataupun pencerahan apapun namanya ya, saya tentunya sebelumnya mengucapkan terima kasih ya. Justru saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Sulap Merah ya, karena telah membongkar oknum-oknum dukun ya. Karena memang diakui atau tidak, memang sekarang banyak oknum-oknum dukun ya. Tapi ya mohon dengan tanda petik ya, tidak semua dukun itu jelek, tidak semua dukun itu tidak baik. Karena apa? Dukun itu sebenarnya pekerjaan mulia ya, pekerjaan mulia. Dukun itu global, artinya global ya, sangat luas ya. Jadi jangan disamaratakan, karena berkaitan dengan kawan-kawan juga yang pekerjaannya sebagai dukun tapi sesuai dengan koridor keyakinannya masing-masing, tentunya khususnya para dukun yang beragama Islam atau Muslim yang lurus ya. Karena apa? Kenapa saya katakan global? Dukun itu dulu waktu Belanda belum masuk itu pekerjaan yang sangat mulia. Tapi pada gilirannya pada saat Belanda masuk menjajah Indonesia disempitkan. Ya kita tahu bahwa dukun itu ada dukun bayi ya, ada dukun sunat, ada dukun pengantin, ada dukun jamu ya, ahli herbal, sekarang bilangnya ahli herbal. Ada arti penyempitan ya, jadi tolong jangan disamakan. Namun saya mendukung Mas Rahel Radival ya, Mas Pesulap Merah, silakan
bongkar dukun abal-abal. Karena saya juga pernah ya memberikan konten ya, membuat konten sekitar 1 tahun yang lalu yang keris bisa berdiri, kemudian badik yang bisa tidur berdiri sendiri, ya. Di situ saya jelaskan bahwa keris bisa berdiri itu adalah keseimbangan. Kemudian batik pun juga keseimbangan. Bahkan saya pernah ada rencana diminta oleh salah satu TV swasta untuk membuka trik-trik ya, trik-trik sulap yang banyak dipakai oleh dukun-dukun ya. Yang sekarang juga ada yang dukun tapi tidak mau dikatakan dukun, tapi kerjanya sama dengan dukun, yaitu ada yang mengatakan paranormal lah, ada yang mengatakan supranaturalis lah, ada yang mengatakan spiritual. Jangan saya tanya kepada mereka yang mengaku spiritualis, saya tanya spiritualis apa, nggak bisa jawab. Nah ini silahkan Mas pesulap merah ya, tapi saya mohon jangan disamakan ya, karena kasihan juga teman-teman yang pekerjaannya mulia ini, yang lurus, yang benar ya, akhirnya terkena dampaknya. Ya, monggo sebelum kita lanjutkan, kita saksikan tayangan konten saya 1 tahun yang lalu. Benar yang menjadi pusaka adalah manusianya, yang bisa membuat ini adalah pusaka, yang bisa mewarisi membuat ini adalah pusaka. Ini benda ini tanpa adanya kehadiran manusia yang mempunyai keterampilan atau mempunyai keahlian membuat keris, maka keris itu akan hilang dengan sendirinya, lama-lama akan hilang ya. Dan nanti bahas lah tentang keris, kita khusus ya tentang dapurnya, kemudian tentang Panjang ya lamanya, panjang nanti kita khusus nanti bahas tentang keris. Tapi ini adalah contoh, ini adalah keseimbangan. Jadi jangan bangga kalau keris bisa berdiri, ini bisa berdiri, bukan kayu aja bisa berdiri, bambu aja bisa berdiri kan. Bambu diruncingin, didiriin, asal diganjel mesti bisa berdiri. Nah, contohnya keseimbangan ya. Jadi, karena diganjel, jangan bangga ya. Karena apa? Mungkin bagi kita tidak tahu bahwa orang yang melihat kadang sering sering mempertanyakan atau bahkan menertawakan ya. Dan kadang juga ya, maaf saya potong, kadang juga gurunya terus atau paranormal ini melebih-lebihkan omongan kepada muridnya. Wah ini ada ordami makanya berdiri. Nah yang namanya baru belajar, namanya gurunya yang ngomong aja iya ya udah wah sakti udah hebat. Ini adalah keseimbangan. Ini adalah benda. Ini juga bisa ya? Ini juga ini bisa. Nah ini bisa, ini kegedean bang. Batik aja bang, batik bang. Nah ini batik abang. Ini batik ya. Ini batik bisa berdiri ya. Mohon maaf. Didirikan kayak gini tidak bisa bang. Ya, bisa, karena ya. Apa tidak bisa? Karena ini ada melengkung. Ya, tidak bisa ya. Karena ini berat akan jatuh. Didirikan seperti apapun tidak akan bisa ya. Karena ini ada beratnya ke sini, nah, maka akan jatuh. Tapi kalau nah ini contohnya ada orang pintar yang mengaku ini ada kodamnya. Ini di sini bisa berdiri. Pipa rokok tuh. Pipa. Rodam ini. Jangan di sini disilat bisa bang aja. Nah kalau di sini bisa nih contohnya. Ya, kayak gini bisa. Ya. Berdirinya begini, tidur ya. Ini di tiduran kayak gini akan kembali. Oh kan balik karena keseimbangannya bagus. Balik lagi karena keseimbangan. Pembuatannya bagus ya mas. Iya pembuatannya pinter ini ya. Ini estetika namanya bang. Ya jadi cara membuatnya, keseimbangannya, bentuknya. Nah ini adalah pengetahuan yang perlu kita ketahui. Iya. Jadi nenek moyang kita kita bisa membuat seperti ini kok sederhana sekali ya. Seperti Masuk kita hebat, lihat ya. contohnya bang itu di museum di Cirebon ya, Kesultanan Cirebon itu ada. Lo melompat mulu nih hodamnya. Hodamnya melompat mulu. Bukan ya. Baik, tadi ya sudah kita saksikan. Jadi kenapa saya membuat konten seperti itu ya? Karena banyak di media sosial, baik itu ya kebanyakan sih ya dari chat itu yang beberapa hari ini memang juga menyayangkan ya, merasa hebat, baru bisa mendirikan keris saja merasa hebat.
Padahal yang kayu, bambu didirikan juga bisa, ini didirikan juga bisa karena keseimbangan. Bilang ada kodamnya lah, ini ada jinnya lah, nggak perlu lah ya, nggak perlu. Kemudian selanjutnya, ini bukan kesalahan masyarakat Sulap Merah, bukan. Ya, kesalahan para dukun itu sendiri, yang dukun yang kemudian menggunakan sulap-sulap untuk membodohi pasien. Ya itulah, makanya mohon maaf saya suaranya agak seret-seret ya. Tadi baru saja marhabanan akekah ya, potong rambut ponakan. Jadi agak ini ya, tapi ini memang saya membuat konten ini karena memang baru. Tadi juga ada yang saya, Pak Ustadz nggak tersinggung, ada lagi lewat inbox di Facebook, Ramo apa nggak tersinggung sama pesulap merah? Lah ngapain tersinggung? Yang tersinggung itu yang tentunya yang pakai trik-trik ya kan? Makanya ayolah, ya, jangan seperti katak dalam tempurung ya. Kadang-kadang kan diketawain sama orang yang tahu sulap kan gitu ya. Karena sekarang kan banyak bukan pesulap tapi tahu sulap. Lah di medsos di YouTube kan banyak itu rahasia sulap itu kan. Ya mereka kadang-kadang saya lihat ini main sulap nih. Ya, mana kelihatan kasar ya, masih kelihatan itu berarti masuk belajar kan, lucu ya, orang ditayangkan di YouTube banyak yang nonton itu begitu. Apalagi ada yang mengeluarkan, ada pasien perutnya mengeluarkan paku pakai mulut, itu ahlinya Mas Terlibat. Mas Terlibat juga ketawa. Jadi teman-teman yang tahu sulap juga ketawa. Jadi teman-teman tolong yang dukun silahkan ya, sesuai keahliannya, sesuai dengan kemampuannya. Tidak perlu yang sebenarnya sakit medis tapi dikatakan kena santet, nggak perlu ya. Yang kemudian sakit biasa bilangnya kemasukan jin, nggak perlu ya, apa adanya dan tentu sesuai dengan kemampuan ya. Apalagi tadi ada yang chat tuh, biasa saya lihat ya di media sosial, pelarisan itu kan, pelarisan lah, mohon maaf lah kok takut katanya dengan adanya pesulap merah seperti itu saya jadi gak laku. Nah kan punya pelarisan ya, mohon maaf ini ya ada caranya lah. Namun demikian kepada Mas Rahel ya, Mas pesulap merah, mohon lebih bijak ya. Saya mohon maaf, saya ikut memberikan urun rembuk ya, ini sifatnya adalah diskusi ya, monggo silahkan. Nah, kemudian nggak usah nyerempet yang tentunya ada beberapa yang betul-betul ya, keilmuan yang betul-betul ya, cuma memang saya katakan hampir kok 80 apa 90% itu dukun-dukun main trik. Nah ini kan saya sangat sayangkan. Itu Mas Rahel waktu mungkin masih kecil ya, Mas Rahel usianya kan masih berapa ya, kelahiran tahun 86 kalau nggak salah, itu sama dengan anak saya yang pertama ya. Jadi saya dulu pernah kayak gitu Mas, buka itu merah delima yang itu kan trik ya, banyak kok yang pakai asap. Saya pernah kedatangan orang dikira saya nggak tahu ya, mereka pura-pura mengeluarkan asap ya, katanya ini pesan dari Kanjeng Sunan Kalijogo gitu kan. Dan saya ketawa, saya tanya, Mas itu pakai chemical, 2 chemical apa 1 chemical? Malah tanya chemical itu apa Ustadz? Nah kan lucu, chemical itu zat kimia. Saya bilang zat kimia, saya bilang gitu, pakai 2 zat kimia. Pak Ustadz tahu ya? Nah kan malu sendiri kan kayak gitu. Nah kalau pasiennya tahu, coba itu di depan pasien, kan malu juga. Nah ini perlu kita telaah, kita jadikan hikmah. Sahabat saya beribadah ya, saya berharap ya, mereka yang saling tantang menantang, ayo disudahi ya, karena nggak baik dilihat oleh masyarakat. Kita sama-sama introspeksi, khususnya buat saya sendiri ya.
Saya berharap teman-teman juga bisa introspeksi, ya. Dan kita, ayo sebagai muslim yang baik, jangan saling tantang-tantangan, ngajak berantem, ya enggak perlu. Ya, saya salut dengan Kang Ustadz Ujang Bustami, ya. Nah, seorang muslim harus begitu, menerima dengan baik, ya, tamu yang datang. Karena tamu datang itu rezeki loh, ya. Jangan kemudian diajak berantem, tidak baik. Ya. Ya. Saya terima kasih kepada Kang Ustadz Ujang Bustami, ya. Ini sahabat saya juga perlu tahu, ya, bahwa pesulap yang jadi dukun juga ada, dukun yang jadi pesulap juga ada. Tapi jangan sekali-kali dukun main sulap untuk membodohi pasien. Ya, sakitnya sakit biasa, tapi membodohi dengan sulap seakan-akan ini kena gaib, ini yang nggak baik, ya, nggak bagus. Saya jadi bumerang sendiri, kan begitu, ya. Banyak kok master limbat, magician, ya, pesulap, tapi punya kelebihan. Begitu juga dengan Master Bayu Geneng dari Bali. Dia magician, ya, master, namanya Master Bayu Geneng, ya. Nah, ini magician, tukang sulap, tapi punya kelebihan, punya talenta yang bagus, ya. Akhirnya jadi dukun, ya. Tentunya sesuai dengan keyakinannya. Nah, bagi yang muslim, ya tolong jangan sekali-kali mendekati, membuat syirik musyrik aja nggak boleh. Ini kan mendekati aja nggak boleh, apalagi berbuat syirik atau musyrik. Ya harus berhati-hati. Ada yang menanyakan, ya, Romo boleh nggak dalam pengobatan menggunakan trik, tapi sekedar untuk sugesti? Nah, kalau sekedar untuk sugesti boleh, ya, tapi bukan untuk membohongi pasien, ya. Contoh, ya, saya ambil contohnya ini, saya ceritakan, ya, biar sahabat saya juga teman-teman, ya, tahu, ya. Jadi boleh kok trik untuk mensugesti, untuk ngobatin orang boleh. Contoh, saya pernah menjumpai pasien, ya. Saya pagi-pagi jam 6 itu ditelepon oleh seorang ibu, ya, dari Cibubur, ya, dari kota wisata, ya. Pagi-pagi jam 6, saya waktu itu rumahnya masih di Cikarang, ya. Dari telepon, Romo, saya minta tolong, mohon maaf nih, pagi-pagi saya telepon, ya. Nah, Pak Bu, apa yang bisa saya bantu? Anak saya katanya disuapin apa nih? Kalau suapin jarum, Pak. Coba tanya jarumnya jarum apa? Jarum pentul, Romo. Oh, tanya jarum pentulnya. Kan nggak bisa ngomong orang gitu. Mulutnya mangap melulu, mangap terus. Bedanya nggak bisa ngomong, ya pakai tulisan jarum pentulnya pakai warna apa. Coba ditanya aja, nanti boleh langsung bawa aja ke tempat saya. Waktu itu saya prakteknya di Cililitan, ya. Akhirnya saya berangkat ke Cililitan, ya, bersama dengan papahnya, dengan bapaknya dan anaknya, ya. Anaknya baru kelas 2 SMA, ya. Ya. Saya minta, belum berangkat, saya minta jarum pentul warna kuning, ya. Ya, warna kuning. Kebetulan dia waktu itu pakai itu, ya, di foto dikirimkan ke saya, jarumnya warnanya kuningnya seperti ini. Kebetulan istri saya punya jarum pentul yang warna kuning seperti itu. Ketemu saya di tempat praktek, ya, saya ngomong, coba ngomong, gitu kan, disuapin itu jarum pentul, iya, itu jadi ya, gitu kan. Nah, akhirnya dia nanti tarik nafas, ya, kemudian saat saya bilang ya keluarkan, keras-kerasnya, itu. Saya padahal ya main sulap gitu, tapi kan tujuannya untuk mensugesti. Ya, karena apa? Saya tahu anak ini fobia jarum, ya, ya, gitu kan. Ya, akhirnya apa? Tarik nafas, keluarkan nafasnya, gitu. Belum keluar, tarik nafas lagi, tarik nafas yang dalam, keluarkan, belum keluar juga. Sekali lagi, coba yang lebih keras, ya, tarik lebih dalam lagi.
tarik lagi, keluarkan sekeras-keras, udah kelar. Nah begitu kelihatan jarumnya, dia ngucapin alhamdulillah, makasih Pak Ustadz, makasih. Nah, itu sugesti, ya boleh saat-saat seperti itu, seperti kita mendekati seseorang, ya hipnoterapi, boleh, nggak apa-apa, ya. Tapi kan sepengetahuan orang tuanya, kita sudah menjelaskan bahwa ini fobia. Karena apa? Itu kan cerita. Itu anak saya itu nggak mau pakai jilbab, nggak mau pakai hijab. Karena apa? Dia fobia jarum, tapi dipaksain sama papahnya. Nah, itu fobia, itu boleh. Nah, jadi itu boleh dengan pasien yang lain boleh. Tapi harus tahu. Diantar kalau pasiennya wanita, diantar sama suaminya kalau sudah punya suami, atau diantar sama saudaranya. Jangan wanita diantar datang sendirian. Nah, minta diantar siapa, saudaranya atau tetangganya atau anaknya, itu ya. Jangan satu ruangan ngobrol berdua antara laki-laki dan perempuan, itu timbulnya fitnah. Ya, jadi itu yang perlu saya ceritakan, perlu saya jelaskan. Sahabat subscriber, dunia ini berputar ya, seperti halnya roda. Roda pun berputar. Hari ini di atas, besok di bawah. Begitu juga dengan siklus kehidupan manusia. Ya, makanya kita harus bijak dalam setiap melakukan sesuatu, hati-hati dalam menyampaikan sesuatu. Ya, lebih baik jangan sampai menyinggung orang lain. Ya, karena apa? Dunia ini nggak ada yang langgeng. Begitu juga kehidupan manusia. Ya, cepat atau lambat, ya kita tidak tahu. Ya, siapa tahu ya besok kita jaya, tapi lusa kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memanggilnya. Ya, makanya kita harus pandai-pandai dan bijak. Ya, saya berharap ya ada yang bilang ini kegaduhan, tapi bagi saya bukan gaduh. Ya, ini kan seleksi alam ya. Ya, Allah itu menyeleksi setiap makhluknya itu dengan cara yang berbeda-beda. Saya menganggap bahwa ini adalah yang terbaik, ya. Teman-teman dukun, ya, khususnya bagi oknum-oknum dukun yang menggunakan trik-trik yang merugikan pasien, merugikan masyarakat. Saya berharap bisa mengambil hikmahnya. Ya, kejadian ini kalau manusia yang waras, mohon maaf, ya lebih baik kita introspeksi. Ya, ini adalah pelajaran buat kita. Ya. Saya tadi menyampaikan dakwah. Ya, setiap orang mempunyai cara yang berbeda-beda. Tujuannya ke Surabaya, ada yang naik kereta, ada yang naik pesawat, ada yang naik bis, ya. Semuanya punya tujuan yang sama, tapi dengan cara yang berbeda-beda. Yang terpenting adalah tetap pada koridor, tidak merugikan masyarakat. Ya, jadi seperti halnya kita melihat angka ya, angka 9 contohnya ya. Kalau dilihat dari sisi ini, angka 6, ya, angka 9 sama dengan kehidupan ini. Makanya kita lebih baik bijaksana ya dalam menilai sesuatu. Karena tidak seperti kadang-kadang tidak seperti yang kita lihat. Orang hanya melihat luarnya saja, tapi karena kita belum mengenal. Tapi begitu sudah mengenal, baik, oh maksudnya seperti ini, oh ternyata baik, oh ternyata tujuannya seperti ini. Jadi nggak bisa sepintas kemudian serta-merta menilai seseorang hanya dari luar saja. Seperti halnya dukun, seperti halnya paranormal, seperti halnya kiai, ustadz, ya, dan pekerjaan-pekerjaan lainnya, ya. Mereka mempunyai cara yang berbeda-beda. Sahabat subscriber, jadi perlu diperhatikan bersama ya, hendaklah cerdas. Jadi penonton itu harus cerdas ya. Ada pertanyaan juga, ini settingan. Nah, ini perlu saya jelaskan ya. Ada beberapa dan hampir semua tayangan entertain itu pasti ada settingannya. Tapi settingannya tentunya sesuai dengan porsinya ya. Karena apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan rating
Ya. Kalau nggak seperti itu monoton, mana ada yang mau nonton kan begitu. Jadi kalau ada yang settingan atau ada yang heboh-heboh itulah yang kemudian menarik pemirsa. Ya, tapi saya tetap melihat ya siapa Ustadz Bustami contohnya. Itu tujuannya adalah untuk dakwah, tujuannya baik. Ya. Tapi hanya sepersekian saja. Settingannya itu hanya sepersekian saja. Yang lainnya adalah benar ya. Tujuannya apa? Supaya ratingnya bagus. Namanya improv ya. Improv. Tapi dia mendatangi dukun santet itu benar kok ya. Dukun-dukun santet, mantan dukun santet itu betul loh kok. Ya. Tujuannya adalah memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk berhati-hati dengan tukang santet. Kemudian memberikan kesadaran kepada tukang santet itu sendiri. Itu adalah dakwah. Ya, baik. Ya, kita semuanya punya dakwah dengan cara sendiri-sendiri. Ya, begitu juga pesulap merah. Ini bagian daripada dakwah juga. Ya, tapi ya kita harus saling menghormati ya. Nggak usah, karena gini, mohon maaf ya, pesulap merah yang baik hati ya, pelarisan itu ada. Mahabbah ya. Asalnya adalah mahabbah. Kita doakan orang datang ke pesantren saya contohnya, minta didoakan supaya dagangannya laris. Ya. Ini banyak kok alhamdulillah yang tadinya sepi jadi laris. Ya karena buat doa. Saya pakainya doa. Pakai mahabbah. Pakai sholat hajat, pakai zikir. Saya doakan orang itu, akhirnya dagangannya laris. Di daerah saya ini terkenal dengan martabaknya sama wartegnya ya. Banyak kok ya. Orang-orang warteg kan boleh, ini saya ngomong ini banyak yang nonton juga nih. Ada yang dari warteg di Jakarta, di Kendari ya, di Kalimantan juga banyak ya, di Bandung ya, nasi goreng ya. Itu datang ke saya, alhamdulillah banyak yang kemudian sudah punya rumah ya. Dengan doa, pelarisan ada, cuma memang caranya beda, jadi gitu Mas pesulap merah ya Mas Rakel ya. Tolonglah, ini koridor-koridor ini tidak perlu dibahas, tidak perlu terlalu dikritisi ya. Jadi silakan diungkap yang abal-abal saja, yang oknum-oknum dukun saja ya, yang oknum saja ya. Tapi ya kita harus cerdas, karena apa? Dukun yang baik banyak, oknum dukun juga banyak ya. Karena setiap di dunia ini kan ada yang baik, ada yang buruk, ada yang baik, ada yang tidak baik. Jadi ada pesulap baik, pesulap tidak baik, oknum ya, yang tidak baik kan oknum ya. Sekali lagi, banyak tukang sulap yang jadi dukun, tapi benar dukun-dukun keahlian sulapnya hanya untuk saat atraksi saja di panggung, tapi tidak untuk membodohi ya pasien. Nah itu contoh saya sebutkan tadi, Master Bayu Guneng, nah, itu tukang sulap bagi pasien, tapi tidak membodohi pasien. Ya, yang membodohi pasien yang baru-baru aja ini, mohon maaf. Ya, dukun-dukun yang baru-baru saya prihatin ya. Banyak yang kayak gitu, ya. Sulapan yo. Muat di YouTube juga ini diketawain lah ya. Jangan seperti kata dalam tempurung gitu loh. Jadi itu ya. Sekali lagi, setiap tayangan yang dimuat di YouTube ya, sekarang itu sudah eranya digital ya. Facebook, Instagram ada ya, Twitter ada, YouTube apalagi ya, Snack, TikTok, wah banyak sekali ya, banyak sekali, banyak orang yang nonton ya, banyak yang nonton. Nah, saya berharap ya saudara-saudaraku semuanya yang bertikai yang tantangan, tapi ini juga ada hikmahnya ya, bisa menaikkan rating ya. Tapi ya saya berharap monggo kita betul-betul berdamai ya, kita ambil hikmahnya semuanya ya. Monggo Mas Pesulap Merah, saya berharap tetap menghormati dukun yang baik ya. Kemudian Bang Ridwan, mohon ayo yang adem ya, nggak urah semakin nggak enak ya dilihat orang. Kemudian kepada Mas Samsudin ya, atau Gus Samsudin ya, monggo silahkan ya.
silahkan dakwahnya, tapi jadikan hikmah ya, jadikan pelajaran. Jangan main sulap lagi ya, jangan membodohi pasien lah ya, janganlah membawa nama Islam loh ya. Kemudian yang lain-lain, dukun-dukun yang lain ya, terutama yang merasa tersinggung, jadikan introspeksi, jadikan membenahi diri kita sendiri supaya berjalan sesuai dengan koridornya ya, sehingga marwah dukun tetap terjaga ya. Saya yakin ya, kalau kita semua menjaga marwah dukun itu sendiri, insya Allah dukun itu akan baik kembali di mata masyarakat ya. Karena apa? Yang membuat jelek adalah dukun itu sendiri. Kalau ingin baik, perbaikilah dukun, perbaikilah kualitasnya, buktikan bahwa dukun betul-betul berkualitas, dukun betul-betul bisa membantu sesama, betul-betul bisa mengobati, betul-betul bisa memberikan solusi yang baik. Nah, itu baru dukun yang baik. Nah, itu ya. Dan saya juga berharap teman-teman yang lain ya bisa menengahi, memberikan pencerahan atau mungkin bisa diskusi ya, supaya ini tidak semakin menjadi-jadi. Ya, salam untuk semuanya. Masyarakat Pratifal, lanjutkan kalau itu memang itu baik, dan saya mohon, saya berharap mohon bijak ya untuk menelaah hal-hal yang menjelek-jelekan yang berkaitan dengan nama dukun. Karena dukun itu sekarang banyak ya, karena dukun yang baik, dukun bayi, dukun sunat, dukun pengantin, dukun jamu ya, banyak ya, saya nggak bisa sebutkan satu persatu. Karena yang memanggil nama dukun itu kan bukan kita minta dipanggil dukun ya. Saya juga malu dipanggil dukun, enggak ya, karena orang aja yang manggil dukun ya. Saya pernah loh ditanya sama jamaah saya, Pak Ustadz itu ya paranormal. Saya juga waktu itu ya malu, tapi setelah tahu apa artinya paranormal udah nggak apa-apa. Seperti orang manggil saya Ustadz, saya nggak minta dipanggil Ustadz ya, masyarakat yang manggil Ustadz. Itu pada saudara-saudaraku yang lain, pada Master Limbat, monggo kita jaga bersama-sama. Kang Ustadz Ujang Bustami, kita jaga bersama-sama marwah daripada dakwah kita ya. Kalau orang lain mengatakan marwah dari spiritual kita, marwah daripada perdukunan di bumi Indonesia ini, kita jaga dengan baik ya, supaya nama dukun baik kembali. Dukun betul-betul pekerjaan mulia, maka jagalah marwahnya ya, jangan dijadikan main-main untuk membodohi masyarakat. Semoga bermanfaat. Jangan lupa sahabat subscriber, like, subscribe. Bagi yang belum subscribe, tekan lonceng supaya setiap kali saya membuat konten sahabat subscriber tahu. Dan saya pun juga semangat ya, tolong dukung, silakan berikan subscribe, like, dan komentar ya. Diskusi yang baik, jangan saling menghujat ya. Diskusi yang baik dengan niat ibadah untuk saling memperbaiki diri. Kiranya dari saya cukup sekian. Semoga bermanfaat. Salam untuk semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.